Kalau suatu hari listrik dan internet benar-benar padam, aku mungkin masuk salah satu orang yang paling siap menghadapinya. Karena Zambia sudah melatihku bagaimana beradaptasi hidup di tengah pemadaman yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi ini guys, duit di Zambia 100 kwacha. Satu kwacha ini sekarang nilainya 1.000 rupiah. Ada pecahan koin juga, paling kecil paling kecil ini 50 sen. Di tengah zaman yang serba digital, khususnya pembayaran digital yang semakin mendominasi era kehidupan modern seperti sekarang ini, aku masih memilih menjadi orang yang tradisional, yaitu tetap mempertahankan uang cash. Jarang banget menggunakan bank. Saldo yang kusimpan di rekening pun hanya secukupnya saja. Bagiku uang cash masih memberikan rasa kontrol yang lebih nyata, bukan sekedar ilusi angka-angka yang tampil di layar. Karena ketika kita menggunakan bank, transaksi kita dipantau, belanja di sana, di sini, yang akhirnya itu bisa berakibat dijadikan bahan konsumtif iklan online. Dan hari ini aku udah nggak diantar lagi sama Pak Polisi, jadi aku akan jalan sendirian. Cuma nggak berani jauh-jauh jalan sendirian, hanya di sekitar area sini. Di supermarket atau di jalan-jalan masih oke lah. Karena juga aku masih agak trauma sampai sekarang ketika dirampok di Nairobi, Kenya kemarin. Jadi sekarang mesti lebih hati-hati. Guys, ini aku lagi supermarket mau beli makanannya pilih di supermarket karena aku pikir lebih bersih, lebih banyak pilihannya dan gak mahal juga. Yuk cek kira-kira kalau aku beli nasi, beli mie, sama lauk pauk, sayur habis berapa sih? Ngomong-ngomong, aku sering banget beli makanan di dalam supermarket seperti ini. Tidak hanya saat tinggal di negara-negara Afrika, tetapi juga saat tinggal di Timur Tengah dan di Rusia sebelumnya. Harganya nggak mahal, lebih murah daripada ketika beli di restoran. Ditambah pilihannya itu juga banyak banget. Rice. Vegetable, this one is good. Tidak jauh beda dengan masakan negeri sebelah Zimbabwe. Selain itu, masakan di Lusaka sini banyak dipengaruhi oleh masakan-masakan dari India seperti curry, biryani, chapati. Karena memang cukup banyak orang-orang, khususnya para pedagang dari India yang sudah lama menetap di Zambia. This one? What is this? What is this? Okay. Can you hit all? Okay. Only vegetable ya? Okay. Please hit it. Aku sih emang jarang ya, nggak setiap hari makan daging-dagingan, ayam, ikan. Jadi biasanya 1 minggu 2 kali, 3 kali, nggak setiap hari. Dan hari ini aku lagi vegetarian lagi gitu. Bukan seorang vegetarian, tapi gaya hidupku hanyalah mengurangi daging-dagingan. Ya, kalau bahasa gaul sekarang namanya flexitarian. Mengurangi konsumsi daging, tapi tidak menghilangkan sama sekali. Karena aku masih suka makan sate dan kerang. Wah, harganya ini murah banget, cuman 6,867. Wah, ternyata mata uang rupiah keok juga ya melawan kwacha Zambia. Sudah bukan 600 seperti yang kupikir sebelumnya. Cepat sekali naiknya. Ternyata sekarang satu kwacha sama dengan 1.000 rupiah. Ini rupiah yang melemah atau kwacha Zambia ya yang memang menguat? Padahal ini negara kalangan bawah loh. Sayuran ini 7. Murah banget sumpah. Gimana untuk beli makanan di supermarket murah banget ya. Air ini yang ukurannya sedang, nggak besar nggak kecil, harganya 6. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. And the pressure's on, you feel it, but you got it all. Believe it, when you forget up, and if you forget up, Tamina Zangalewa, cause this is Africa. Aku beli nasi, terus sayuran, yogurt sama air. Kira-kira habis berapa ya? Nanti antri kasir dulu. Cuy yang sudah keluar supermarket dan aku di supermarket Pak. Tadi aku beli air, yogurt, nasi sama sayuran. Aku cuma habis 30 kwacha. Meskipun sekarang kurs kwacha mata uang Zambia menguat, tapi dihitung-hitung tetap saja terjangkau. Lebih murah tinggal di sini dibandingkan saat tinggal di Zimbabwe kemarin. Hemat banget ya ternyata hidup di Zambia kalau tahu tempat di mana murah. Ini ya guys supermarketnya.
Kalau di area sini sih aku masih berani untuk ngeluarin kamera ya, tapi kalau udah jalan di tempat umum, nggak berani aku. Karena rawan, takut kalau kameranya dijamret. Oke deh, aku pulang dulu, makan dulu. Di Zambia itu aku nggak narik duit karena aku pakai Airtel Money gitu. Jarang bayar pakai kartu atau WD dari ATM. Daripada transaksi langsung pakai bank, aku lebih sering menggunakan transaksi USDT. Dari USDT uangnya lalu aku transfer ke dompet lokal Zambia yang bernama Airtel Money. Tapi sebenarnya ada alasan yang lebih dari itu sih, karena ketika menggunakan USDT, harga kursnya itu lebih bagus. Nah, kalau aku lihat pada umumnya di Google, 1 USD itu 17,61 ZMW. Tapi kalau aku mau tukar lewat USDT masuk ke dompet Airtel, itu harganya 18,31. Jadi selisihnya lumayan banget. Hai, this is Zambian Shawarma in Lusaka. Dalam perjalanan pulang, aku menjumpai penjual shawarma di pinggir jalan. Shawarma adalah salah satu snack favoritku dan juga banyak dijual di jalanan Lusaka. Rasanya seenak apa ya? Jadi aku mau mampir untuk membeli, sekaligus jaga-jaga kalau nanti malam kelaparan karena aku nggak akan berani cari makan keluar sendirian di malam hari. Salut banget sama penjualnya, meskipun ini shawarma jajanan pinggir jalan, tapi tempatnya bersih. Penjualnya pun memakai sarung tangan full di kedua telapak tangannya. Semua penjual makanan di Zambia rata-rata selalu memakai sarung tangan. This is Zambian Shawarma. Thank you. Hi. Hi my friend, I want to buy banana. Just to kuacha. Okay. Kemudian aku pun juga mampir membeli pisang di pinggir jalan. Pisang sejenis Cavendish. Harga pisang di Afrika memang relatif murah, apalagi kalau belinya di pasar tradisional seperti kemarin, harganya bisa jauh lebih murah lagi. Okay. Thank you. Bye bye. Dan selain itu, saat traveling aku juga tetap sedia membawa kartu bank, Visa, Mastercard, dan Sisi. Walaupun ini Sisi punya ibu. Karena ada banyak kasus di beberapa negara di mana ketika aku membayar pakai Visa di reject, tapi saat membayar pakai Mastercard itu di ACC. Contohnya baru-baru ini di Zambia, di reject. Tapi sebaliknya ada beberapa negara yang juga ketika aku bayar menggunakan Mastercard, di reject. Salah satu contohnya adalah di India, di mana saat bertransaksi menggunakan kartu Mastercard, di reject, nggak bisa digunakan. Dan kemudian saat aku bayar dengan menggunakan Visa, baru di ACC. Begitu juga dengan transaksi online, kadang itu nggak nerima pakai Mastercard. Tapi saat aku pakai Visa, baru di ACC. Jadi waktu traveling tetap harus setia bawa kartu Visa, pakai Mastercard, selain bawa cash USD. Salah satu contohnya adalah Iran nih. Di sini tidak bisa menggunakan kartu Visa ataupun Mastercard. Jadi aku ke Iran sedia uang cash dalam bentuk US dollar. Dan tentunya di atas itu semua aku lebih suka menggunakan nomor 1 USDT. Tapi tetap saja uang cash jadi andalanku, bukan cuma ilusi angka di layar saja. ZMW, tapi namanya kuaca. Lusaka. Hari sudah gelap. Beginilah suasana malam hari di ibu kota. Padahal ini dalam kondisi belum mati lampu, belum pemadaman. Buktinya adalah ada toko dengan nyala lampunya, yang artinya tidak ada pemadaman. Tapi sepertinya mau pemadaman mau tidak, itu sama aja. Tidak ada bedanya, karena sama-sama gelap di jalanan. Ada penerangan, itu pun adalah dari cahaya lampu mobil. Tidak hanya di ibu kota, di Livingstone sebelumnya tambah lebih parah lagi gelapnya. Saat tinggal di Livingstone pun juga gelap-gelapan seperti ini setiap harinya. Namun, aku cukup memahami karena ini adalah daerah pedalaman di tengah hutan savana, internet jelek, dan jauh dari kota. Hanya saja, masih mending di sini karena tidak pernah ku alami pemadaman listrik saat tinggal di Livingstone. Ancient whispers rise in the light.
Gelap banget kotanya. Bahkan wali kota Lusaka sendiri sebelumnya menjuluki ibu kota ini sebagai kota yang gelap, The Dark City, karena minimnya penerangan jalan ditambah pemadaman listrik yang sering terjadi. Akan tetapi menariknya, sisi positifnya pun sebenarnya juga ada. Sebagian warganya malah suka dengan kondisi remang-remang seperti ini karena langit malam dan bintang-bintang sering terlihat lebih jelas akibat rendahnya tingkat polusi cahaya. Imagine there's no country. Pemadaman pun sudah terjadi, jamnya tidak menentu, tidak ada pengumuman. Yang paling gak enak adalah saat sedang mandi, terus tiba-tiba lampu mati begitu saja. Tiap hari gini cuy, sampai kesel rasanya. Kesel banget masa tiap hari mati lampu terus sih guys. I feel now how I lost my feelings. I have nothing to break my fall. I am so lost without you. I feel now. Kayak gini itu tiap hari kayak gini di lokasi yang aku tempati. Katanya di seluruh area di sini tuh dimatiin semua. Harusnya ada genset ya, tapi sini nggak ada. Kemarin aja mati lampu dari jam 9, terus nyala baru jam 3 sore. Sebelumnya lagi mati jam 10, nyala pagi, sebentar aja terus mati lagi. Electricity gone, if not electricity gone, water crisis. Pemadaman setiap hari dan biasa selama 17 jam setiap harinya. Artinya rata-rata hanya dapat asupan listrik selama 6-7 jam sehari saja. Ini masih mending katanya. Bahkan di beberapa tempat banyak yang cuma dapat 4 jam sehari saja. Jujur saat masih awal takut banget sebenarnya gelap-gelapan seperti ini setiap hari di tempat penginapan. Sendirian pula. Keluar kompleks pun gak berani karena di luar pun juga gelap. Pagar pun pakai listrik. Gak hanya mati lampu, tapi juga sering mati air. Di sini tidak disediakan wifi. Aku pakai paket data dan internetnya lelet banget. Manusiawi kan kalau kadang pun aku juga down menghadapi kondisi seperti ini. Membiaskan tapi ku hanyalah sendiri di sini. Saking keselnya aku, besok lusa aku mau ke Botswana. Kalau enggak, mau besok aja aku pergi. Karena tiket busnya cuma ada besok lusa. Kamis sama Minggu aja. Saat bertamu di rumah Boster dan keluarganya yang lokasinya berada di kompleks kepolisian pun juga sama aja. Setiap hari pun tidak luput dari pemadaman listrik. Ada beberapa penyebab mengapa Zambia sering mengalami krisis listrik. Yang pertama, Zambia sangat bergantung pada tenaga air atau hydropower. Sekitar 80% listriknya berasal dari bendungan. Ketika terjadi kekeringan berkepanjangan dan permukaan air turun, produksi listrik langsung berkurang drastis. Dan yang kedua adalah permintaan listrik nasional lebih besar daripada kapasitas produksi yang tersedia. Itulah sebabnya Zambia mengalami defisit ratusan megawatt antara kebutuhan dan pasokan listrik. Ditambah lagi, ada gangguan impor listrik regional dan masalah jaringan transmisi yang semakin memperparah situasi. Mereka itu memang kayak tinggal di tahun 70-an ya, mati lampu terus. Padahal di tahun 70-an aku belum lahir. Namun setelah sekian lama menghadapi situasi dan kondisi seperti ini, diriku pelan-pelan beradaptasi dan terlatih. Pemadaman seperti ini mengajarkan padaku agar tidak ada lagi keterikatan dalam hidup, keterikatan emosi, materi, ilusi, dan sebagainya. Nantinya suatu hari jika ada pemadaman di dunia ini, tidak ada listrik, kabel laut diputus, tidak ada internet, aku sudah akan siap menghadapinya. Hanya sayang saja aku lupa tidak sedia lilin. Jadi aku pakai flash. Jam pun sudah 10:30 lebih dan saatnya aku bersiap untuk tidur. Jadi beginilah kondisi pemadaman di Zambia. Pada realita kehidupannya, masyarakatnya pun nampaknya sudah kebal menghadapi situasi dan kondisi seperti ini sehari-hari. Mati lampu, mati air, internet lelet. Kebanyakan masyarakatnya bersikap cuek dan tenang saja sih. Dari orang-orang Zambia itulah aku bisa belajar bersikap tenang. Sementara itu, sejumlah orang-orang kaya biasanya mereka memasang solar panel di rumahnya. Kalau tidak, mereka punya generator sendiri. Entah
Entahlah apakah negara ini sengaja didesain seperti ini atau apakah ini uji coba tes pemadaman, sebab untuk diketahui salah satu tempat untuk uji coba vaksin pertama kali dilakukan di benua Afrika. Semoga kita semua bisa berpikir ya. Terima kasih sudah nonton. Dah.